Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba bedah nih satu ide sains yang fundamental banget. Kita pakai panduannya Richard Feynman dari buku klasiknya Six Easy Pieces, bab pertamanya Atoms in Motion. Feynman ya. Dia emang punya cara unik ya, bikin fisika jadi asik dan gampang dicerna gitu. Betul. Nah, kita fokus ke hipotesis atom. Intinya, semua di sekitar kita, termasuk kita sendiri, itu sebenarnya kumpulan partikel super kecil yang gerak terus. Ya, dan Feynman bilang kalau semua ilmu hilang dan cuma boleh nyimpen satu kalimat, kalimat itu adalah semua benda terbuat dari atom partikel kecil yang bergerak terus-menerus, saling tarik kalau deket, tapi tolak-menolak kalau dipaksa terlalu rapat. Kalimat ini simple, tapi kalau dipikirin, wah, dalam banget maknanya. Coba kita urai ya. Oke, mulai dari yang simple deh, setetes air. Kata Feynman, coba bayangin kita zoom terus ke dalam air itu. Dari yang kelihatan tenang, ternyata isinya rame banget ya. Molekul H2O pada gerak semua. Iya, kayak kerumunan yang nggak pernah berhenti. Molekul air itu kan satu oksigen, dua hidrogen. Nah, mereka ini nggak diam. Mereka getar, muter, saling tarik. Ukurannya kecil banget, 1-2 angstrom. Analoginya Feynman yang terkenal itu loh. Apel digedein sebumi. Oh iya, atomnya baru segede apel asli ya. Gila, kecil banget berarti. Banget. Nah, getaran atom ini, itu yang kita rasain sebagai panas. Jadi makin panas makin heboh gitu getarannya. Persis. Kalau dipanasin terus sampai mendidih, getarannya kenceng banget. Sampai ikatannya lepas, jadilah uap. Nah, kalau jadi uap, bentuk gas kan itu. Molekulnya jadi gimana? Jadi pada mencar, terbang bebas, terus nabrak-nabrak dinding wadah. Tumbukan-tumbukan kecil tapi banyak. Inilah yang kita ukur sebagai tekanan. Oke. Terus ada hubungan sama suhu juga kan katanya kalau gas ditekan. Nah, kalau ditekan pelan-pelan, molekulnya jadi makin rapat. Makin sering tumbukan, energinya naik, makanya suhu gasnya ikut naik. Kebalikannya, kalau dibiarin ngembang jadi adem. Betul, dia mendingin. Sip. Nah, sekarang kalau airnya didinginin, jadi es, gimana ceritanya dari kacamata atom? Kalau dingin, getarannya kan melambat tuh. Energinya nggak cukup buat melawan gaya tarik antar molekul. Akhirnya mereka kayak, ngunci, posisi, bikin pola teratur, kaku, jadilah es. Tapi es kan unik ya, katanya strukturnya malah agak renggang. Nah, itu dia anehnya air. Kebanyakan saat kan menyusut ya, kalau beku. Air malah sedikit mengembang, karena struktur kristal es itu berongga. Oh, pantesan es ngapung. Dan pas mencair, volumenya malah turun ya? Iya, karena molekul air cair bisa nyelip ke rongga-rongga tadi. Tapi di dalam es pun atomnya nggak bener-bener diam kan? Nggak pernah diam total. Masih getar di tempatnya. Makin panas, getarannya makin kenceng, sampai akhirnya lepas lagi, ya mencair itu. Nol absolut pun masih ada getaran minimal loh. Oke, wujud zat clear ya, dari atom. Sekarang prosesnya nih, kayak penguapan. Kenapa air di gelas bisa hilang sendiri? Itu karena molekul di permukaan air kan gerak terus tuh. Kadang ada yang kesenggol cukup kenceng sama temennya, akhirnya dia punya energi cukup buat lepas dari tarikan teman-temannya. Terbang ke udara. Itu nguap. Tapi kan ada juga uap air di udara yang bisa balik lagi ke air. Betul, ini proses dua arah. Makanya kalau udaranya kering atau ditiup angin, lebih banyak yang kabur daripada yang balik. Jadi nguapnya lebih cepat. Dan ada efek sampingnya kan? Yang kabur itu molekul yang energinya tinggi. Iya, yang paling panas. Akibatnya, energi rata-rata molekul yang ditinggal jadi turun. Cairannya jadi lebih dingin. Nah, itu dia kenapa niup sup panas bikin adem. Bukan sugesti ya. Bukan, itu fisika atom bekerja. Proses lain misalnya ngelarutin garam di air. Garam dapur, NaCl itu kan? Itu gimana? Garam itu kan tumpukan ion Na+ sama Cl-. Nah, molekul air itu punya sisi positif dan negatif. Jadi dia bisa kayak nyolek ion-ion garam itu, lepas dari kristalnya, terus dikelilingin sama molekul air. Oh gitu. Itu juga proses bolak-balik berarti ya. Ada yang larut, ada yang nempel lagi jadi kristal. Iya, dinamis juga. Oke, proses fisik udah. Sekarang reaksi kimia. Ini atomnya beneran ganti pasangan kan? Kayak karbon dibakar. Iya, C-nya bersatu sama O, bikin CO2. Betul. Atom karbon,
C, ketemu molekul oksigen O2. Bisa gabung jadi karbon monoksida, CO. Nah, yang penting, pas gabung ini, ikatan CO yang baru itu lebih kuat, energinya lebih rendah. Kelebihan energinya itu dilepas jadi panas dan cahaya. Makanya api itu kan panas. Terus CO bisa jadi CO2 juga. Bisa kalau masih ada oksigen, jadi lebih stabil lagi. Contoh lain yang menarik dari Feynman soal bau bunga. Itu gimana atom menjelaskannya? Bau violet misalnya. Itu ternyata molekul kompleks, gabungan karbon, hidrogen, oksigen, dengan susunan tertentu. Molekul ini lepas dari bunga. Terbang gitu aja di udara. Iya, gerak acak aja ke bawah udara, sampai akhirnya nyampe ke hidung kita, nempel di reseptor, terus kita bilang, wangi violet. Luar biasa ya, bau sesimpel itu ternyata molekul spesifik yang bergerak. Dan hebatnya lagi, kimiawan bisa lo ngurai strukturnya, bahkan bikin molekul itu di lab. Ini bukti kuat banget buat hipotesis atom. Makanya Feynman bilang, ini penting banget buat biologi juga. Semua yang makhluk hidup lakukan, Bisa dijelasin dari atom yang patuh sama hukum fisika. Wah, itu dalam sih. iya, sebuah pemikiran yang revolusioner banget. Jadi intinya dari air, uap, es, sup dingin, garam larut, api, sampai wangi bunga, semua akarnya di perilaku atom-atom kecil ini ya. Betul. Hipotesis atom ini ngasih kita kacamata buat ngelihat dasar dari semua fenomena itu. Dan ini penting buat kita semua ya, bukan cuma teori fisika aja. Penting banget. Ini dasar kimia, biologi, ilmu material. Memahami ini bantu kita ngerti banyak hal. Dari obat sampai ke cara kerja tubuh kita di level molekul. Oke, nah sebagai penutup nih, ada perenungan menarik dari Feynman. Kalau kumpulan atom yang biasa kayak air aja bisa nunjukin perilaku sekompleks itu, ombak, uap, es, Iya juga ya. bayangin betapa lebih hebatnya lagi potensi perilaku materi kalau atomnya disusun jauh lebih rumit, dinamis, berubah-ubah terus. Kayak Di dalam makhluk hidup. persis. Kayak di dalam diri Anda yang lagi dengerin ini, jangan-jangan kompleksitas susunan itu sendiri kuncinya. Wah, itu pertanyaan bagus buat direnungkan lebih lanjut ya. Banyak banget yang bisa digali dari ide atom ini.